Tadi malam aku bermimpi. Saat itu seolah-olah aku sudah mati. Aku bisa melihat orang-orang yang menangisi kepergianku. Saat itu aku mengalami rasa takut yang luar biasa, tatkala mulai ditinggalkan sendirian dalam liang lahat. Ketika keluargaku pun ikut meninggalkan kuburanku dengan tangis, aku berkata pada mereka dengan air mata yang mengalir, "Abi, Umi, kakak dan adik, jangan tinggalkan aku sendiri di sini. Aku takut." Namun mereka tidak mendengar sama sekali. Ketakutanku semakin menjadi ketika waktu maghrib sudah mulai datang. Aku berada di tempat yang gelap sendirian. Aku mendengar suara langkah karena menyadari akan ada sosok makhluk Allah yang akan menghampiriku, membuatku tambah ketakutan, dan aku pun memejamkan mata, seraya mendengar suara yang berkata, "Ikutlah denganku." Aku pun masih terdiam karena ketakutan, dan dia berkata lagi, "Tidak usah takut, ikutlah denganku. Di sini bukan tempatmu." Aku pun mengikutinya. Kami terbang ke suatu ruangan yang dimana ruangan itu dipenuhi dengan aktivitas kesibukan membawa banyak kertas. Aku bertanya kepadanya, "Di mana ini?" Beliau menjawab, "Di tempat di mana doa insan dikumpulkan." Kemudian aku bertanya, "Apa isi kertas itu?" Dan beliau pun menjawab, "Isi kertas itu adalah doa." Aku pun bertanya lagi, "Apakah itu doa insan di setiap waktu?" Dan beliau menjawab, "Ini bukan doa setiap insan, tapi doa seluruh makhluk Allah SWT. Dan aku pun bertanya lagi, "Apakah setiap doa akan naik ke sini?" Beliau pun menjawab, "Tidak, tidak semua doa bisa masuk ke sini, hanya doa yang disertai salawat atas Rasulullah SAW yang bisa sampai ke sini. Mari, ikutlah denganku." Aku pun terbang mengikuti wanita itu, dan sampailah kami di suatu ruangan di mana ruangan itu tertata rapi. Tampak hanya ada sedikit malaikat yang bertugas di sini dibanding di tempat yang sebelumnya. Beliau berkata, "Iya, tempat ini dikhususkan untuk pengiriman rezeki ke seluruh alam semesta atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Subhanallah, apakah ini juga termasuk pengiriman musibah juga azab kepada makhluknya? Dan beliau pun menjawab, "Di sini hanya mencatat apa yang Allah kehendaki. Malaikat di sini hanya menjalankan tugas menurunkan rezeki dan musibah atas izinnya." Kemudian aku diajak terbang ke suatu ruangan di mana ruangan itu sepi. Hanya ada satu malaikat yang bertugas di sana. "Mengapa dia sendirian?" Beliau menjawab, "Ini adalah ruangan khusus di mana malaikat ini bertugas mencatat menerima ungkapan syukur dan terima kasih dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Apakah ini juga mencakup seluruh alam?" Beliau pun menjawab, "Tentu." Dan aku pun bertanya, "Mengapa sedikit ini? Bukankah banyak sekali hamba Allah yang bersyukur?" Beliau pun menjawab, "Banyak dari mereka yang bersyukur, namun hanya dengan lisan saja, tidak melibatkan ungkapan yang tulus dari hati atas pemberian Rabb-Nya." Seketika aku menangis saat mengetahui aku adalah termasuk orang yang miskin dalam bersyukur. "Mengapa engkau begitu tahu tentang hal ini?" Beliau pun menjawab, "Ayahku yang memberitahukanku ini kepadaku." "Apakah kau juga memberitahukan hal ini kepada selain aku? Kenapa sosok bidadari seperti engkau begitu peduli dengan pendosa sepertiku?" Beliau pun tersenyum dan menjawab, "Tidak, hanya orang-orang tertentu. Aku peduli padamu. Sungguh mulia engkau, rahmat Allah atasmu, juga keluargamu." Beliau pun berkata, "Kemarilah anakku." Dengan kaget aku pun menjawab, "Kenapa engkau memanggilku dengan sebutan anakmu?" Beliau menjawab, "Karena kau memang anakku, darah dagingku. Aku ini putri dari pernikahan Sayyid Salim Asy-Syatiri dengan Syarifah Humaira Al-Haddad. Akulah darah daging mereka." Kami menangis. Beliau pun menjawab, "Akulah ibu dari ayah ibumu dan kakekmu berasal. Akulah Fatimah binti Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab."